uniform polisi, seragam polisi. Kemudian dia bilang, tuan-tuan, bapak-bapak, yakin nggak bahwa saya bisa menembak? Nah kita lihat polisi ini. Kemudian ada pistolnya. Analisa kita jalan. Polisi itu diajar untuk menembak, dididik untuk menembak. Nah ini sudah ada pistolnya. Oh pasti kita katakan bapak bisa menembak. Inilah yang disebut dengan ilmu yakin. Suatu keyakinan yang bersumber dari analisa ilmiah. Ini sudah polisi, sudah pakaiannya polisi, ada pistolnya, saya yakin dia bisa menembak. Ilmu seperti ini, inilah yang disebut dengan ilmu yakin. Tapi ini tidak menyelamatkan, belum. Nah, kemudian di atasnya ada yang namanya ainul yakin. Suatu keyakinan yang bersumber dari panca indera, terutama indera penglihatan. Nah, kalau misalnya begini, polisi itu bilang gini, Bapak, supaya Bapak yakin bahwa saya bisa menembak, ini ada 5 benda atau 5 baterai lah. Kau simpan di sana kira-kira 15 meter. Simpan 5 tempat, kemudian saya akan tembak masing-masing. Dia ambil dia punya pistol, dia tembak 5 kali. Tak, 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 tak. 5 kali dia tembak, jatuh semuanya. Kemudian dia bilang, Pak, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang mulia, yakin nggak bahwa saya bisa menembak? Kita yakin, karena dengan mata kepala kita lihat, dia tembak 5 kali, jatuh semuanya. Kita mengatakan bapak bisa menembak. Inilah yang disebut dengan ainul yakin. Suatu keyakinan yang bersumber dari panca indera, terutama indera penglihatan. Tapi yang seperti ini belum menyamakan karena belum sampai kepada hakul yakin. Yang disebut dengan hakul yakin, suatu keyakinan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kapan kita ragu? Belum hakul yakin. Dan inilah yang terjadi sekarang. Gak hakul yakin terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, mari kita lihat lebih jauh. Ini polisi tadi, Bapak kan sudah tahu saya polisi. Saya tadi 15 meter bisa menembak. Sekarang saya tantang Bapak. Tidak usah 15 meter, Pak. Bapak berdiri di hadapan saya 2 meter saja. Itu baterai, ini baterai, simpan di atas kepalanya Bapak. Simpan di atas kepala, menghadap kepada saya akan tembak. Orang yang hakul yakin, Pak, dia bilang tembak saja. Simpan itu, tembak. Silakan tembak, Pak. Habis ditembak, jatuh. Itu berarti orang itu sudah berada pada hakul yakin. Tapi kalau dia bilang, jangan Pak, nanti salah tembak kepala aku kena. Ini orang tidak hakul yakin. Maka hadirin yang mulia, yang namanya hakul yakin, keyakinan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Beginilah harus kita memahami Al-Quran. Beginilah kita harus memahami hadis. Bahwa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mutlak benar. Karena itu mutlak benar. Tidak ada keraguan untuk mengamalkan. Begitupun juga dengan hadis. Hadis yang sahih. Yang kita yakin bersumber dari Nabi. Begitu banyaknya hadis-hadis. Bahkan yang mereka ahli hadis. Yang hafal hadis. Begitu banyak hadis yang mereka tidak amalkan dalam kehidupan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah persoalan kita, Pak. Tidak hakul yakin terhadap agama ini. Sehingga apa yang terjadi? Salat saja yang jelas-jelas perintahnya. Peristiwa Isra Mi'rajnya diperingati di mana-mana. Penceramanya di mana-mana menjelaskan tentang posisi salat. Tapi kita lihat dalam kenyataan salat ini enggak dikerjakan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Bahkan kadang-kadang yang ceramah sendiri itu enggak kerjakan apa yang dia bilang. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah persoalan umat sekarang, Pak. Persoalan keyakinan yang lemah. Nah sekarang jalan keluarnya bagaimana? Apa ada jalan keluarnya? Ada yang ditunjukkan Nabi. Cuma kita tidak mau melewatinya itu. Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, jaddidu imanakum, perbaiki terus imanmu. Siapa yang tidak kenal dengan imannya Abu Bakar, Pak, luar biasa kuatnya. Umannya Umar, luar biasa kuatnya. Umannya Utsman, sahabat-sahabat Nabi itu tidak diragukan lagi imannya. Dan bahkan dikatakan imannya para sahabat itu sudah sampai kepada puncak. Hadirin yang mulia,
Imannya para sahabat itu pun tidak ada, karena sekalipun sorga di depan matanya diperlihatkan neraka, itu tidak menambah lagi keimanannya kepada Allah. Tapi sekalipun demikian, kesempurnaan iman yang dimiliki oleh para sahabat, Nabi tetap mewanti-wanti, jadidu imanakum, perbaharui terus imanmu, tingkatkan terus imanmu. Inilah yang harus kita pikirkan, bagaimana memperbaharui iman itu, bagaimana meningkatkan iman itu. Untuk meningkatkan iman, memperbaharui iman, sederhana saja kata Nabi, aksiru min qauli la ilaha illallah. Cermati ini hadis, Pak. Nabi tidak katakan aksiru min zikrillah, tidak. Nabi katakan aksiru min qauli la ilaha illallah. Banyaklah menyampaikan, banyaklah mendakwakan, banyaklah membicarakan apa itu la ilaha illallah. Nah, kalau setiap hari kita membicarakan la ilaha illallah, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pelihara, Allah yang memberi rezeki, 99 itu kita sibukkan diri kita untuk tiap hari bicara tentang itu, maka iman ini akan meningkat. Saya ingin tegaskan, Pak, iman itu adalah persoalan gaib. Iman ini akan meningkat kalau yang kita bicarakan itu gaib. Kita bicara dolar, kita bicara ringgit, kita bicara rupiah, tidak meningkat itu iman, Pak. Kita bicara proyek, kita bicara bangunan, kita bicara jabatan, tidak meningkat itu iman, Pak. Iman itu akan meningkat kalau bicara tentang yang gaib. Apa itu yang gaib? Kubur. Apa yang terjadi di kubur nanti? Mampukah kita menjawab mungkar nakir ketika dia mengatakan man rabbuka? Man ikhwanuka? Ma kiblatuka? Kita mampu jawab. Dan pada waktu itu bukan mulut yang menjawab, tertutup ini mulut. Yang menjawab adalah anggota tubuh kita yang sudah mengamalkan agama. Maka hadirin yang dimuliakan, bicara telah tentang kubur, bicara tentang padang mahsyar, gimana orang kalau dihisab nanti di akhirat, bicara tentang surga, bicara tentang jalan siratal mustaqim, bicara tentang neraka, bicara persoalan yang gaib ini, itu akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan keluar, Pak. Jadidu imanakum, perbaharui bicara imanmu. Bagaimana caranya? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Banyaklah mendakwakan tentang la ilaha illallah.